Pimpinan Andika, lokasi Pak Surya. Surya sudah ketemu. Pak Guru Surya adalah di industri perbaikan mesin CNC, guru dengan teknik terbaik. Perusahaan Dharma malah memecatnya. Perusahaan Dharma rugi besar kali ini. Pak Pratama, dia cuma kakek yang dipecat perusahaan Dharma kan? Perlu seheboh ini? Kau tak tahu apa-apa. Kalau bisa merekrutnya, kapasitas lini produksi kita minimal naik 3 kali lipat. Harus lebih dulu dari perusahaan lain merekrutnya. Tadinya kupikir tinggal beberapa hari lagi bisa dapat hadiah dari perusahaan untuk karyawan senior. Hadiah dedikasi seumur hidup 500 juta rupiah. Sudah bertahun-tahun kerja keras. Kupikir pakai uang ini dan rumah lama, tukar rumah baru untuk anakku, buat dia nikah. Tak disangka perusahaan ingkar janji. Tak cuma tak dapat uang, sekarang pekerjaanku juga hilang. Gimana ini? Gimana aku jelaskan ke keluarga? Pak Guru Surya, kerja di grup teknologi Andika. Saya beri Anda kartu hitam eksklusif 10 miliar rupiah. Pak Guru Surya, kerja di grup otomotif Pratama. Saya beri Anda di Permata Indah Residence, villa mewah. Biar saya pikirkan dulu. Ayah, pasti capek kerja seharian kan? Kok pulang lebih awal hari ini? Oh, ada rapat kantor. Dapat hadiah dedikasi seumur hidup kan? Suamiku, cepat keluarkan uangnya. Ayo cepat ganti rumah, buat mereka nikah. Iya ya, Maya sudah hamil 3 bulan. Tak sabar, tunggu kita beli rumah baru yang lebih besar. Nanti kita pindah tinggal bareng, biar kami berbakti. Iya ya, nanti ayah dan ibu bisa hidup enak. Rizky, soal rumah ini bisa ditunda dulu belinya. Kenapa? Ayah, bukannya kita sudah sepakat? Apa? Ayah dipecat? Tahu nggak? Orang tua Maya baru mau nikahin anaknya sama aku. Kamu malah kena PHK sekarang. Gimana aku cari uangnya? Nikah punya aku. Kamu sengaja nyusahin aku ya? Hah? Rizky, kamu kenapa sih? Meski kamu agak malas, tapi masih berbakti. Kok hari ini kamu bisa bilang hal yang sangat lancang? Lihat apa? Kamu bukan ayah kandungku. Masih harap aku berbakti? Masih harap aku yang merawatmu? Iya. Aku bukan ayah kandungmu, tapi jangan lupa, aku yang membesarkanmu. Ratna itu 40 tahun lalu. Kasihan banget. Suaminya meninggal. Dia sendiri bawa anak sekecil itu. Kelaparan terus. Kalau kamu mau, terima saja mereka. Nanti ibu dan anak itu punya tempat tinggal. Makasih. Kalau gitu, tinggallah. Aku besarkanmu bertahun-tahun, tak kusangka, malah besarkan anak tak tahu diuntung. Anak durhaka sepertimu tak bisa dapat istri. Itu karma kamu. Dasar tua bangka, berani kutuk aku tak dapat istri. Akan kubunuh kau hari ini. Ku habisi kau. Aduh, nak. Jangan. Aduh, nak, berhenti. Dia kan ayahmu. Dia tekanan darah tinggi. Mau lihat dia mati serangan jantung baru kamu puas. Surya. Surya, jangan marah. Aku bantu ke kamar. Ayo, duduk dulu. Jangan marah sama dia. Entah kenapa dia gitu. Minum obat dulu. Kacamata. Tidurlah dulu. Biar ku mahari dia. Nanti dia minta maaf padamu.
Mah, ngapain ditarik ke sini? Aku nggak takut sama si tua bangka itu. Sudah, pelan-pelan bicaranya. Dia baru minum obat dan tidur. Jangan bangunin dia. Rizky, dengar ya. Nggak ada rumah baru, jangan harap nikah sama aku. Mau aku tinggal di rumah usang ini? Aku mending gugurin anak ini. Aduh. Ya sayangku, jangan marah ya. Biar siapapun yang menderita, kamu dan anakku nggak boleh menderita. Iya, menantuku. Kamu kan hamilkan cucu pertamaku. Aku menantikan hari ini sudah bertahun-tahun. Bagaimanapun jangan sampai cucuku terluka. Tapi si tua bangka itu nggak punya uang. Kita beli rumah pakai apa? Sekarang kamu belum bisa putus hubungan dengannya. Aku sudah merawatnya bertahun-tahun. Agar dia tak bisa punya anak, aku terus kasih dia obat penurun sperma. Kalau sekarang tak suruh dia belikan rumah, apa semua usahaku sia-sia? Obat penurun sperma? Mak, ibu mau bikin dia tak bisa punya anak? Kalau tak bikin dia mandul, uang dan rumahnya bisa diserahkan ke kamu dan Maya. Wah, Ma. Ibu sungguh baik padaku. Obat mandul ini, tua bangka itu masih minum. Apa takkan ketahuan? Aku campur obatnya dengan obat tradisional tekanan darah. Dia udah minum 20 tahun. Sini, minum ini juga. Aku kan masih minum obat kimia. Obat ini nggak usah minum. Campur obat kimia dan tradisional biar ampuh. Aku juga demi kesehatanmu. Sini, minumlah. Habisin. Pantas kau selalu mengawasiku. Habiskan obat tanpa sisa. Aku bodoh. Kukira kau sungguh peduli padaku. Udah lama minum. Pasti udah mandul kan? Pokoknya terus berlanjut. Jaga-jaga saja. Mah, sekarang gimana? Kau bujuk dia tukar rumah ini dengan rumah baru. Kalau kurang, suruh dia pinjam rentenir. Atur rumah atas namamu. Nanti ibu cari kesempatan cerai. Biar dia bayar sendiri. Ma, ibu hebat banget. Terus kasih obat mandul. Biar tak bisa punya anak. 20 tahun minum. Aku bodoh. Mulai sekarang, jangan harap bisa ambil 10 rupiah dariku. Cepat. Ayo beli rumah. Cepat. Ayah, minum obat. Ayah, soal hari ini aku salah. Jangan marah lagi. Ayo, minum obatnya. Iya ya, kesehatan penting. Lihat, anak kita sangat berbakti. Sengaja bawa obat, jangan marah padanya. Ayah, tadi sales Permata Indah telepon aku lagi. Katanya rumah itu sangat laku. Suruh aku cepat tanda tangan kontraknya. Pas siang ini ayah lagi nggak ada urusan. Ayo minum obatnya. Setelah minum, kita pergi bareng. Ayo. Aduh. Kamu ngapain sih? Dia udah minta maaf. Kamu kan orang tua, masa masih ngambek sama anak? Anak kita bener, beli rumah gak boleh ditunda. Maya, bantu ayahmu bersiap. Ganti baju, nanti kita lihat rumah bareng. Baik, Bu. Oke. Ayah, pakai kacamata. Ayah, hari ini aku salah. Jangan marah lagi. Ayah, cepat bangun. Pak Pratama, marketing Galeri Permata Indah telepon bilang, Pak Surya. Surya bawa keluarga pilih rumah. Menurut Anda, apa dia mau gabung ke grup Pratama kita? Apa? Baguslah. Cepat siapkan kontrak kerja dan rumah mewah. Kita pergi sekarang menyambut Pak Guru Surya. Pak Andika, ada yang lihat Pak Surya? Surya ke marketing Galeri Permata Indah. Apa dia akan gawat transfer lagi ke kartu hitam eksklusif itu sebanyak 10 miliar rupiah? Bawa kontraknya. Kita harus sampai sebelum Pak Guru Surya tanda tangan. Bu, Maya. Walau dipukul sampai mati, aku takkan beli rumah ini. Besan. Belum tentu putriku mau menikah. Tunggu rumahnya dibeli, baru kalian mesra. Bu Yuliani, kenapa ibu juga kesini? Aku yang suruh ibu kesini. Beli rumah kan hal besar. Aku minta dia bantu menilai. Ya, putriku beli rumah. Aku takut kalian kurang jeli. Jadi, aku kesini untuk menilai.
Oh ya, kontrak rumah ini diberikan oleh penjual. Sudah kubaca, tak ada masalah. Besan memang teliti. Rumah di Permata Indah Residence ini tak murah. Kalian yakin beli di sini? Ya, beli di sini. Ibu jangan khawatir. Kak Rizky karyawan grup Pratama. Kalau beli rumah di proyek baru Pratama, ada subsidi karyawan. Pak Surya, kudengar Anda dipecat perusahaan. Kedepannya pensiun kalian berdua harus diserahkan ke Maya. Kalau tidak, setelah dia menikah, tekanannya pasti besar. Benar-benar, Besan memang pengertian. Aku dipecat atau tidak, memberi pensiun atau tidak, itu urusan keluarga kami. Apa urusanmu? Ayah, kok bicaranya begitu ke mertuaku? Kalau menyinggung mertuaku, apa ayah tak mau aku nikah? Aduh, suamiku, kamu kan akan jadi kakek. Jangan banyak omong. Tanda tangan kontraknya. Apa kamu mau lihat putramu jomblo seumur hidup? Jangan kira aku tak tahu apa niat kalian. Kalau aku tanda tangan kontrak ini dan kehilangan rumah ini, kalian pasti akan mengusirku. Masih mau aku bayar kalian yang tak tahu diuntung. Mimpi. Kamu ngapain sih? Siapa bilang mau usir kamu? Dasar tua bangka, kamu sadar apa yang kamu lakukan? Maya hamil, cucumu. Kita kan cuma mau rumah nikah. Keluarga, apa perlu sepelit ini? Keluarga. Keluarga yang kamu maksud adalah yang memberiku obat lemah sperma 20 tahun dan mau menipu rumahku. Keluarga yang kamu maksud, yang 20 tahun memberiku obat pelemah sperma dan mau menipu aset rumahku. Kamu! Kok bisa kamu bilang begitu? Surya, aku susah payah merawatmu 20 tahun. Tak bersyukur tak apa. Tapi jangan memfitnahku. Kalau tak jelaskan hari ini, aku akan bunuh diri di sini, buktikan kesucianku. Ayah, ibu sudah 20 tahun bersamamu. Sekarang ayah nganggur, malah marahin ibu. Harus bikin ibu mati, baru senang. Dia sendiri yang nganggur, malah marahin keluarganya. Tak pernah lihat orang begini. Ayah, aku tahu. Ayah jijik aku hamil di luar nikah. Terburuknya, aku gugurkan anak ini. Rumah ini tak perlu dibeli, asalkan kalian sekeluarga bahagia saja. Surya. Seumur hidupku tak pernah lihat orang tua tak tahu malu. Mereka cuma mau beli rumah buat nikah. Kau tak cuma pelit, malah memfitnah. Dengar omonganmu di depan anakmu. Obat pelemah sperma, kau tak malu. Kakek ini tak tahu malu. Cuma demi tak beliin anaknya rumah, kau bisa bilang begitu. Kalian tak mau beli rumah, mau simpan uang buat peti matimu. Kamu cuma punya satu anak. Beliin dia rumah buat nikah, dia pasti terima kasih. Kalau tak beliin dia rumah, nanti siapa yang rawatmu? Biar yang mau beli-beli. Kalau sayang anakmu, kau yang beli. Kamu. Aduh, Mbak, jangan marah. Suamiku ini karena baru kehilangan kerja, jadi lagi murung. Rumah ini pasti dibeli hari ini. Aduh ayah, jangan marah. Kita kesini buat beli rumah, bukan buat ribut. Lihat, banyak orang lihat loh. Aduh, tolong. Kakek ini pukul ibu hamil. Aduh, lihat semua. Ayah, kalau tak mau belikan rumah, tak usah mukul aku. Aku mengandung darah daging Rizky. Mana ada kakek tega menyakiti cucunya sendiri. Pukul ibu hamil? Kamu ini manusia apa? Benar, kamu kakek tua. Berani sakiti cucuku. Hari ini kau terlalu kejam. Jangan salahkan aku. Kau harus tanda tangan kontrak ini. Harus tanda tangan. Kalian bersekongkol jual rumahku. Untuk kalian berdua beli rumah besar. Dengar ya, aku takkan tanda tangan. Mau beli rumah, cari ibumu yang murahan. Kakek tua, kamu. Sekarang kamu sudah nganggur. Kedepannya kau harus bergantung padaku. Rumah ini, mulai sekarang, aku yang atur semuanya. Hari ini kamu wajib beli rumah ini. Hari ini kamu harus keluarin uangnya. Lepaskan aku. Kok bisa-bisanya mukul orang tua? Kamu keterlaluan banget. Emangnya urusan sama kamu? Ini urusan keluarga kami. Jangan ikut campur, biar tak kena masalah. Nak, pukul saja.
Hari ini, manfaatkan kesempatan ini. Beri pelajaran pada kakek tua ini. Kalau dia tak tanda tangan, paksa tangannya tanda tangan. Ayah, jangan salahkan Kak Rizky marah. Lihat ayah orang lain. Mobil, rumah, uang sudah disiapkan. Lihat Kak Rizky, cuma beli satu rumah. Sepeser pun tak mau keluar. Menurutku, cepat kumpulkan uang dan ganti rumah itu. Baru Kak Rizky mungkin memaafkanmu. Aku bilang sekali lagi, mustahil. Berani banget ya. Sudah nganggur, masih berani di depan aku dan anakku berlagak hebat. Kamu dengar ya, kalau tak belikan anakku rumah hari ini, tunggu saja di sini. Jangan sob. Rizky, aku masih ayahmu. Lihat, dia susah napas. Kok masih ditendang? Iya, cepat bawa ke rumah sakit. Ini bukan main-main. Minggir! Ini urusan keluarga kami, bukan urusanmu. Tanda tangan kontraknya, beli rumahnya. Om, kamu sekarang bahkan gak punya kerja. Nanti kamu harus hidup dari Kak Rizky. Aku sarankan, cepat beli rumahnya. Lalu minta maaf ke aku dan Kak Rizky. Nanti dia yang bakal menghidupimu. Maya benar. Kamu sekarang. Cuma orang gak punya kerja. Aku tanya buat terakhir kalinya, rumah ini mau beli nggak? Minta aku beli rumah. Mimpi. Kamu pikir aku nggak bisa apa-apa? Hentikan. Siapa berani menindasnya? Pak Pratama. Bukankah ini bos besar grup Pratama? Kalian siapa? Kenapa memukul anakku? Ma, dia bos besar perusahaanku, Pak Pratama. Aduh, kenapa tak bilang dari tadi? Pak Pratama, anakku bekerja di bawah Anda. Mohon bantu promosinya. Dan beri dia kesempatan. Pak Pratama, kenapa Anda kesini? Tanya saja dirimu. Menantuku, ini bos besar grup Pratama ya. Dulu kamu bilang kerja di grup Pratama, kukira cuma staf biasa. Tak disangka kamu sehebat ini. Beli rumah, bos besarnya ikut datang. Minta bos besar kasih diskon 50%. Wah, mending kasih gratis 1 unit. Pak Pratama, hari ini saya mau beli rumah. Tak berani ganggu Anda. Beli rumah ya. Hari ini, uang beli rumah ini bisa dihemat. Apa Pak Pratama mau kasih rumah gratis? Hari ini, uang beli rumah ini bisa dihemat. Karena orang sepertimu yang cuma mau beli rumah sendiri dan memaksa ayah tua tak pantas tinggal di Permata Indah Residence. Rumah di sini takkan kami jual padamu. Pak Pratama, Anda salah paham. Kami berdua cuma karena beli rumah, ada sedikit perselisihan. Bukan salah anak kami. Lihat di zaman sekarang, orang tua mana yang mengencangkan ikat pinggang nabung beli rumah buat anak? Kalau dia mau dengan gampang beli rumah buat anak, masa anaknya tak berbakti? Logika apa ini? Orang tua tak belikan rumah, anak boleh tak berbakti. Anak yang berbakti takkan meremehkan orang tua. Yang tak berbakti diberi semua uang pun percuma. Kamu siapa? Enak saja kamu bicara. Gadis muda kayak kamu, pakai baju branded. Kalau bukan minta ke orang tua, pasti dari sugar daddy. Apa hakmu ngatur urusan orang lain? Ngomong apa kamu? Pimpinan Andika dengan kemampuannya sendiri mendirikan grup teknologi Andika. Kalau tak tahu, tutup mulutmu. Terus kenapa kalau direktur utama Andika? Jangan pamer di depan kami. Jangan pikir jadi direktur kamu lebih hebat. Kami tak butuh bantuan dari uangmu. Ngapain sok? Baik, tak butuh uangku, tak ambil uangku. Kau yang bilang. Beri aku kartu hitam eksklusif itu. Di kartu ini ada 20 miliar rupiah. Ini untuk rekrut Pak Surya sebagai teknisi Andika Teknologi khusus perbaikan mesin CNC. Uang ini untuk Pak Guru Surya. Jangan ada yang sentuh.
Pak Guru Surya, kartu ini milikmu. Jangan kasih siapapun. Pak Andika, ini salah paham. Tadi masalahnya ayahku, dia kurang masuk akal. Istriku yang hamil 3 bulan, dia dorong sampai jatuh. Jadi, aku cemas anakku. Makanya aku berdebat dengannya. Nggak percaya? Tanya aja orang-orang di sini. Iya, aku lihat sendiri. Kakek ini yang dorong ibu hamil duluan. Pak Andika, biasanya aku sangat berbakti pada ayahku. Lihat, baju ayahku ini bagus kan? Aku yang beli. Ayah, Aduh, ayah, aku tahu. Ayah nggak sengaja dorong aku hari ini. Rizky memang gegabah hari ini. Biar aku minta maaf untuknya. Jadi, kita kan satu keluarga. Kalau ada masalah, kita pulang. Bicaranya di rumah, ya? Siapa yang satu keluarga sama kalian? Sifat kalian sudah ku benci. Kalau ada uang, aku ayah. Kalau nggak ada, aku pengemis. Tanya diri kalian, apa kalian dari lubuk hati pernah menghargai aku? Apa kalian pernah anggap aku keluarga? Mulai sekarang, jangan harap dari aku bisa ambil sepeser pun. Surya, kamu gila ya? Sekarang, aku cuma bilang ini, aku mau cerai. Apa maksudmu? Aku bersusah payah 20 tahun bersamamu. Sekarang kau dapat 20 miliar, kau malah mau cerai. Apa kau tak punya hati? Surya, meski kau tak mau istrimu, tak mungkin kau buang anakmu juga. Dia kan bukan anak kandungku. Dia juga tak pernah anggap aku ayahnya. Bagus. Dasar tua bangka. Selama ini kau tak bisa punya anak. Aku anak satu-satumu. Asal kau tahu, Hati-hati, kalau mati, tak ada yang urus mayat. Dasar brengsek. Berani mukul aku. Rizky, dari kecil aku tak pernah tega mukulmu. Tamparan ini agar kau sadar. Dan ucapannya tadi, aku kembalikan padamu. Kau ini tak tahu diuntung orang tak punya hati. Kalau nanti kau jadi pengemis di jalan, ingatlah, ini pasti karma darimu sendiri. Surya, kenapa galak? Mau cerai denganku? Jangan harap, seumur hidupku aku akan mengikatmu. Jangan lihat mereka yang membelamu. Aku tak percaya, akhirnya kau tak pulang. Beraninya kamu mengancam. Dadaku sakit sekali. Tolong antar aku ke rumah sakit. baik, cepat jalan. Antar Pak Guru Surya ke rumah sakit terbaik di dekat sini. Dokter, bagaimana? Pasien sudah lama menderita hipertensi berat, jadi kalian harus selalu jaga emosi tetap stabil. Jangan sampai emosinya bergejolak. Selain itu, dia perlu dirawat beberapa hari. Silahkan keluarganya urus administrasi. Tahap pertama, rapat dengan investor asing akan segera dimulai. Ucapan dokter, kamu dengar? Oh, dengar. Jaga ayahmu baik-baik. Kalau tidak, aku tak akan lepaskanmu. Ya. Paham. Ngapain bengong? Cepat urus administrasi rawat inap ayahmu. Oke, aku pergi sekarang. Tua bangka ini. Rawat inap aja mahal banget. Pak Guru Surya, kartu hitam eksklusif senilai 20 miliar rupiah ini khusus untuk Anda. Terimalah. Tidak, pimpinan Andika. Aku tak bisa menerimanya. Pak Guru Surya, terimalah. Kenapa mengendap-endap? Ngapain di sini? Gak ngapain kok. Aku benci banget orang licik kayak kamu. Pak Guru Surya sangat jujur. Kok bisa punya anak kayak kamu? Pimpinan Andika, mobil sudah siap, kita bisa berangkat. Baik. Jaga sikapmu. Cih. Tua bangka ini. Malah kartunya. Kartu apa? Jangan pura-pura. Kartu 20 miliar itu. Jangan ngarep. Sudah kubalikin ke pimpinan Andika. Apa? Kau pikir aku bodoh? Siapa yang nolak uang? Datang 20 miliar. Kau beneran balikin? Jangan banyak omong. Serahkan kartunya. Kau dirawat. Kan butuh uang. Untuk bayar RS, pakai uangku sendiri. Uang orang lain, jangan ngarep. Uang orang lain apanya? Bukannya pimpinan Andika yang kasih ke kamu? Tahu juga itu buatku. Uangku mau aku apakan, itu urusanku sendiri. Hei, tua bangka kau. Gimana bicara sama ayahmu?
Aduh, suamiku, anakmu memang begini, ngomongnya nggak mikir, jangan marah padanya. Ngapain kesini? Takut kamu nggak makan enak, aku bawa makanan enak. Lihat, udang saus tiram, ikan lele goreng, dan iga asam manis, tahu mapo, semuanya favoritmu. Makanlah dulu, jangan sampai dingin. Aku bawa dia keluar, biar ku beri pelajaran. Ayo. Kalau kamu buat dia marah, nah takut pimpinan Pratama nyusahin kamu. Walau aku tak buat si tua itu marah, nggak usah sebaik itu padanya. Kok kamu bodoh banget sih, nak? Si tua bangka ini kalau tak makan masakanku, gimana dia bisa cepat mati? Mah, ibu meracuni masakan itu. Ibu meracuni masakannya. Gak mau hidup, berani bilang gitu. Terus maksud ibu? Ibu udah suruh kamu belajar. Sekarang tekanan darah si tua itu gak stabil. Makanan yang ibu bawa buat dia semuanya tinggi lemak, biar tekanan darahnya melonjak. Kalau gak mati, jantung dan pembuluh darahnya pasti bermasalah. Asal dia jatuh sakit, ibu langsung pakai 20 miliar rupiah itu buat beliin kamu rumah. Bu, sejahat apapun aku, tak sejahat ibu. 20 tahun lebih aku benar-benar buta merawat 2 ular berbisa ini. Rizky Surya, Ratna. Aku takkan pernah memaafkan kalian. Kok nggak dimakan? Gak mau, bawa pergi. Berani ya kamu? Ratna, dengar ya. Cerai ini pasti aku lakuin. Berani sebut cerai lagi, kupatahkan kakimu. Cerai ini, aku pasti cerai. Berani bahas lagi ya? Oh, habis memanfaatkan, langsung minta cerai. Kau pikir kami mudah ditindas? Aku menyesal pernah menampung kalian. Semua salahku melihat kalian kasihan dan luluh. Cih, dasar pria tua hidung belang, masih punya muka. Kau pikir aku tak tahu? Dulu kau lihat ibuku muda dan cantik, makanya menampung kami. 20 tahun lebih kau banyak menikmatinya. Sekarang ibuku sudah tua, kau malah mau kabur. Masih mau nikahi yang muda dan cantik untuk melayani kakek tua bangka sepertimu. Jaga mulutmu. Surya, jangan sok tua memarahi anakmu. Dengan kondisi tubuhmu yang sakit ini, siapa yang mau melayanimu? Cari wanita muda di luar sana. Dia cuma akan jijik melihatmu tua dan jelek. Setelah habis menipu uangmu, dia akan membuangmu tidur di jalanan. Akhirnya kau tetap harus kembali berlutut memohon padaku. Nanti aku tak akan biarkan kau masuk rumah. Tak biarkan aku masuk. Ratna, ingat ini. Rumah itu warisan orang tuaku. Kalau pergi, kalian yang pergi. Surya, mau usir kami berdua? Jangan mimpi, 20 tahun masa mudaku kuserahkan padamu. Walau cerai, rumah ini milikku. Dan 20 miliar itu harta Gonogini. Aku dan anakku minta minimal 10 miliar. Asal kau serahkan rumah dan uang, pergi kemanapun. Walau kau mati, aku takkan melirikmu. Ayo nak. Makanan enak ini malah jadi makanan anjing. Pak Guru Surya, saya sudah tanya pengacara. Rekaman yang baru Anda kirim bisa jadi bukti. Langkah selanjutnya bisa siapkan gugatan cerai. Ratna, tunggu saja terima gugatan cerai dariku. Bu, ini apa? Ibu minta orang buat perjanjian alih hak rumah ini. Kita harus duluan. Ya, nak, bawa perjanjian ini suruh Surya tanda tangan. Asal dia tanda tangan, nanti rumah ini jadi milikmu. Lihat apa dia bisa usir kita. Bu, ibu saja yang pergi. Orang tua itu mana mungkin dia dengar aku. Kamu ini tak berguna. Aku tak peduli. Pergilah, bujuk atau tipu saja. Berlutut atau mohon. Intinya suruh dia tanda tangan. Masa ibu yang harus berlutut? Aduh Kak Rizky, kamu ini tulang punggung keluarga. Hal ini butuh pria. Ya sudah. Demi putra kesayanganku, aku akan pergi. Kami tunggu kabar baikmu. Pak Guru Surya, kami menjenguk Anda. Pak Pratama, pimpinan Andika, maaf ya, repot kalian menjengukku lagi. Tak apa, dokter memberitahu kami, hasilnya keluar hari ini. Benar, Anda harus cepat sembuh biar bisa fokus bekerja. Pak Pratama, jangan berebut denganku. Andika Teknologi pasti menang.
Ah, Pak Pratama, ini kompetisi adil. Lagi pula, Pratama selalu andalkan kemampuan. Dokter mau bicara dengan keluarga tentang kondisi pasien. Siapa yang bisa ke sana? Biar aku ke sini. Ayah, Kamu mau apa? ayah, aku sumpah. Aku takkan memihak ibu lagi. Aku takkan membelanya lagi. Ayah, nama keluarga kita sama. Aku ini putramu. Aku akan berbakti pada ayah. Kamu sebenarnya mau apa? Ayah, kita harus bersatu. Lihat ini, tanda tangani perjanjian ini. Aku dan Maya akan berbakti pada ayah dan beri ayah cucu yang sehat. Biar keluarga Surya berkembang. Lanjutkan keturunan, biar ayah tenang di masa tua. Perjanjian alih hak atas rumah. Aku belum mati. Siapa yang kau sebut binatang? Dengar ya, selama ibu tak setuju cerai, jangan harap bisa singkirkan aku. Aku putra tunggalmu, pewaris tunggalmu. Rumah dan uangmu, semua milikku. Dan dasar tak tahu malu. Gak bisa, orang tua ini gak mau tanda tangan. Aku harus membodohinya pulang. Bersama ibuku akan memaksanya. Lihat apa dia mau tanda tangan. Sudah, jangan banyak ngomong. Ikut aku pulang. Ibuku masih menunggu kita di rumah. Asal kau tahu, pimpinan Andika ada di luar. Kalau aku kenapa-napa, mereka takkan melepaskanmu. Anak berbakti pada ayah, anak jemput ayah pulang. Ada masalah, siapa yang peduli? Asal kau tahu. Jangan terlalu emosi, turuti aku, ikut pulang. Nanti kita rukun, bukankah bagus? Dasar jahat. Pergi. Jangan sampai mati kesal. Nanti harta warismu bisa jadi milikku. Pergi. Rizky, ngapain di sini? Siapa yang izinkan masuk? Keluar sana. Pak Guru Surya. Dokter, pasien ranjang 21 sesak napas lagi. Pak Guru Surya. Seret anak durhaka ini, keluar dan beri dia pelajaran. Aduh, sakit. Aku peringatkan kalian, jangan sentuh aku. Maju. Orang jahat sepertimu, dipukul itu masih ringan. Maju. Surya, urusanku dengan orang tua sepertimu belum selesai. Menurut hasil pemeriksaannya dan pengobatan beberapa hari ini, tekanan darah Anda sudah lebih stabil. Hari ini sudah bisa pulang. Tapi nanti harus jaga kondisi mental yang tenang dan pola makan sehat. Baik. Makasih, Dok. Sama-sama. Pimpinan Andika, pimpinan Pratama. Maaf banget ya, urusanku bikin kalian repot. Aku tahu, kalian sudah lama nunggu jawabanku. Soal pekerjaan, aku sudah putuskan. Pak Guru Surya, gabung ke perusahaan kami aja. Selamat datang, Pak Guru Surya, di Andika Teknologi. Selamat datang juga Pak Guru Surya di grup Pratama. Tak disangka, Pak Guru Surya bisa memikirkan ide sebaik ini jadi konsultan teknis utama untuk kedua perusahaan kita. Dan juga menggabungkan dan meningkatkan teknologi kita, mendorong kerjasama bisnis kita. Terima kasih Pak Guru Surya. Terima kasih, pimpinan Pratama, pimpinan Andika. Meski sudah tua dan tak bisa kerja lama, tapi saya akan berusaha keras untuk kedua perusahaan kita, menciptakan lebih banyak talenta teknologi dan membuat kedua perusahaan kita bisa lebih berkelanjutan dan berkembang dengan stabil. Bagus. Terima kasih Insinyur Utama Surya. Rumah mewah di Permata Indah Residence sudah disiapkan untuk Anda. Bisa huni hari ini. Saya akan bekerja lebih keras untuk membalas kedua pimpinan atas kepercayaan ini. Maya, orang tua itu takkan tinggal di sini lagi. Mulai sekarang, rumah ini jadi milikmu dan Rizky. Nanti sore, barang orang tua itu kubuang buat ruang cucuku. Baik, aku ikut saja. Anakku pulang. Maya tinggal di sini hari ini. Ngapain pindah? Biar ku beritahu, kakek itu kerja di grup Pratama. Pimpinan Pratama juga memberinya apartemen mewah Permata Indah Residence. Apa? Dia nikmati hidup sendiri tanpa kita. Benar. Sekarang di saku dia ada 20 miliar dari pimpinan Andika. Tinggal di apartemen mewah dari pimpinan Pratama. Dan gajinya tiap bulan beberapa kali lipat dari gajiku. Ya, Bu.
Kalau dibandingin, rumah kita ini kayak sarang tikus. Aku salah menilai. 20 tahun bersamanya tak sadar dia emas. Gak bisa, mau nikmati hidup sendiri tanpa kita? Mana semudah itu. Benar, keluarga harus bahagia bersama. Barang kakek itu milik kita. Ambil apartemen mewah itu. Mak. Pak. Aduh, Pak. Kenapa beberapa hari ini gak pulang? Aku dan Ma kangen banget sama Pa. Ngapain kalian kesini? Ngomong apa sih, Pa? Masa aku dan Ma gak peduli? Iya kan, Pa? Jadi ayahmu, aku tak seberuntung itu. Rumah itu tinggal saja kalau mau. Lagian, aku takkan kembali. Pak Surya, apa maksudmu? Cuma rumah? Bisa menyingkirkan aku? Kalian mau apa lagi? Mau apa lagi? Keluarga ini harusnya tinggal bersama kan? Lihatlah, sekarang Pa punya rumah sebaik ini. Aku dan Ma serta Maya tentu harus pindah ke sini. Aku sudah bilang, sekarang dengan kalian, selain hubungan hukum, tak ada lagi ikatan keluarga. Cerai itu cuma soal waktu. Jangan harap kalian bisa dapat apapun dariku. Kamu mau cerai denganku ya? Astaga ya Tuhan. Apa mau aku mati saja? Lihat semua. Pria pengkhianat zaman now. Udah kayak malah buang aku dan anakku. Siapa aku dan anakku? Kok bisa begini? Sepertinya orang baru grup Pratama, konsultan teknis utamanya. Aduh, sudah setua ini, gak malu ya? Dia cuma cari wanita muda cantik buat bersenang-senang. Aduh, pria tak tahu diuntung. Ratna, jangan kira begini bisa menekan aku. Kamu cuma bikin malu. Kamu asal menuduh, hukum akan menghukummu. Tunggu surat pengacara. Ayo! Selamat datang, Pak. Non pemilik dilarang masuk. Aku cari ayahku, bukan urusanmu. Jangan ribut, aku lapor polisi. Surya, tunggu saja. Ayo pergi. Ibu, kurasa kali ini dia sudah bersikeras ingin cerai dengan ibu. Kalau benar cerai, bukankah aku tak punya apa-apa? Jangan cemas, Nak. Ibu sudah tanya pengacara. Walau Pak Surya benar cerai denganku, kamu sudah dia besarkan 20 tahun. Kamu tetap berhak mewarisi semua hartanya. Wah, ibu sangat pintar. Kita harus pandai merencanakan masa depan. Sekarang ibu harus cari jalan keluar. Pak Guru Surya, ini pengacara Aditya. Halo. Pengacara Aditya adalah pengacara nomor 1 di Kota Jaya, pengacara elit. Dengan dia, tenang saja soal gugatan cerai Anda. Dijamin ibu dan anak tak bermoral itu berlutut minta ampun. Mohon bantuannya, pengacara Aditya. Sama-sama, Pak Guru Surya. Jika Anda ingin cerai cepat dan dapat hak lebih banyak, di gugatan cerai ini, Anda harus siapkan bukti yang menguntungkan Anda. Bu Ratna ini, obat herbal yang dia berikan sebelumnya, aku sembunyikan sebagian. Bisa dibawa ke instansi hukum untuk diperiksa. Tapi, semua masih di rumah lama. Kalau begitu, kami temani Anda. Baik. Lihatlah, Bu Ratna ini. Baru beberapa hari aku pindah. Dia sudah cari pria lain. Aku kenal pria ini. Manajer kecil grup Pratama. Katanya dengan banyak wanita dia punya hubungan gelap. Bu Ratna sungguh tak tahu malu. Belum cerai, sudah cari pria lain. Kurasa mereka takkan melakukan hal baik di rumah. Pak Guru Surya, pimpinan Andika, ini sangat bagus. Pak Guru Surya, pimpinan Andika, ini bagus sekali. Pengacara Aditya, apa maksudmu? Pak Guru Surya, kita langsung lapor polisi, tangkap basah. Dengan bukti Bu Ratna selingkuh, kasus cerai kita pasti menang. Halo, polisi? Rumahku kena maling. Ratna, Rizky, tunggu saja hukumannya. Hei, ngapain kalian? Pak Polisi, Malingnya di kamar. ya. Manajer Dharma, kamu masih hebat. Kamu juga masih seksi. Jujur, kakek tua itu kok tidak tahu hargai kamu. Aku yang tahu menghargaimu.
Hei, kalian ngapain? Kamu jangan foto. Jangan foto, dilarang. Hei, kalian ngapain? Jangan foto. Jangan foto, jangan foto. Kalian ngapain ini? Pak polisi, dia masuk tanpa izin. Tangkap dia. Aku nggak masuk tanpa izin. Kami saling kenal. Kamu kenal dia. Cepat bilang. Teman. Teman-teman, dia temanku. Hari ini dia datang ke rumahku. Pak polisi, lihatlah, aku cuman menjamu temanku. Salah ayahku, terlalu berlebihan. Hal kecil jadi heboh begini. Pak polisi, maaf sekali ya. Buat kalian datang sia-sia, maaf. Ayah benar-benar kekanak-kanakan. Kalian berdua yang ribut, gak usah libatkan orang luar. Tamu apa yang sampai naik keranjang tuan rumah? Ratna, kamu dan pria ini, serta Rizky, kalian bertiga sebenarnya apa hubungan kalian? Rizky bilang pria ini teman dia. Kalau kamu tidur dengannya, pasti Rizky yang kenalkan. Tapi Rizky ini, kenalkan pria lain buat selingkuhi ayahnya. Apa maunya? Pak polisi, bawa mereka dan interogasi baik-baik. Antara mereka pasti ada transaksi ilegal. Tidak. Sama sekali tidak. Saya salah bicara. Dia teman ibuku. Saya tak kenal. Kenal atau tidak, Ratna? Ini jelas-jelas kamu selingkuh. Pengacaraku sudah merekamnya. Bukti ini cukup buat kamu keluar tanpa harta. Kamu ancam aku sebagai istri. Aku akan menahanmu sebagai suami. Hari ini, kamu harus bayar mahal. Surya, kamu kejam sekali. Bahkan istri sendiri dijebak. Pak polisi, semua ini dia yang merencanakannya. Dia mau aku keluar tanpa harta, tua bangka ini. Harus kubongkar jantungmu. Lihat seberapa hitamnya. Hei, apa katamu? Berani ancam di depan kami? Ratna, usiamu sudah setua ini, ditangkap basah selingkuh. Apa kamu tak tahu malu? Aku merencanakanmu. Pria selingkuh ini masuk ranjang, juga aku yang rencanakan. Kamu selingkuh di sini, juga aku yang rencanakan. Pak Guru Surya, foto sudah diambil. Menurut pasal 1091 KUH Perdata, bukti ini cukup buktikan Ibu Ratna selingkuh. Memang bisa buat dia keluar tanpa harta. Aku nggak selingkuh. Aku nggak selingkuh. Nggak selingkuh. Lalu kamu sama pria ini, itu artinya apa? Jadi dia ini masuk rumah dan melecehkanmu, hah? Melecehkan? Pemerkosaan itu kejahatan berat. Minimal 3 tahun sampai 10 tahun penjara. Pak polisi, dengarkan penjelasanku. Aku nggak memperkosanya. Kami berdua itu saling menyukai. Hei, cepat jelaskan ke polisi. Aku apa-apaan? Kalau terus begini, aku bakal ditahan. Jadi Ratna, jelaskan saja. Kamu dipaksa oleh pria ini atau kamu rela menggodanya? Aku nggak rela. Kalau begitu, Pak polisi, dia masuk ilegal dan memperkosanya. Tangkap saja dia, periksalah, hukumlah. Enggak, dengar penjelasanku. Rizky, aku ini atasanmu. Jangan fitnah aku. Masih mau kerja enggak? Cepat, suruh ibumu, jangan asal ngomong. Kalau enggak, aku akan memecatmu. Manajer Dharma, jangan marah. Bu, mau aku dipecat ya? Apa sih kamu bilang? Masa aku bilang aku selingkuh? Memangnya aku nggak punya malu? Uang pensiunmu itu buat apa? Sekarang cuma aku yang cari uang. Aku harus tanggung istri dan anak. Kalau aku dipecat, kita berdua bakal kelaparan. Ada apa ini? Pak polisi. Dia mengancam anakku. Kau dengarkan? Cepat bawa dia. Aku sungguh tak bersalah. Kau ikut kami. Pak polisi, aku difitnah Pak polisi. Kami bawa dia dulu. Nanti kalian ke kantor polisi untuk interogasi. Kalian berdua tunggu saja. Jangan banyak omong, jalan. Main curang begini, cepat lambat kalian akan kena imbasnya. Surya, aku sudah tahu. Kau menjebakku agar aku kehilangan kerja, mengusir kami dari rumah, biar kami tak punya tempat tinggal, tidur di bawah jembatan jadi pengemis. Itu semua salah kalian sendiri. Surya, kau mau memaksaku cerai? Dengar ya, jangan mimpi. Mati pun aku takkan cerai. Sudah ketangkap basah, masih saja keras kepala. Kau selingkuh di sini. Masih mau aku membiayaimu? Aku, Surya, tak mau jadi sapi perah. Selama aku istrimu, jangan harap bisa singkirkan aku. Rumah ini milikku, 20 miliar rupiah itu juga milikku. Tak percaya, kita lihat saja. Kalau begitu, ketemu di pengadilan. Bu, nanti kita bilang apa?
Kalau aku memfitnah manajer Dharma, kerjaku pasti akan hilang. Pokoknya jangan beri Surya celah. Rizky, pikirkanlah, kerja itu apa artinya? Dengan Surya sebagai sumber uang, masih takut tak bisa hidup enak? Oke, ikut ibu saja. Lagi pula kita tak boleh pergi tanpa membawa apa-apa. Harus tuntut banyak uang darinya. Bu, hari ini mertuaku datang menuntut. Katanya perut Maya makin besar, hampir tak tertutup. Terus cepat saja nikah. Ngomong sih gampang. Dia langsung minta rumah besar. Dan mahar 666 juta rupiah. Dari mana aku bisa kasih? Loh, 166 juta rupiah kok bisa sebanyak itu? Bukannya mereka tahu soal 20 miliar rupiah si tua itu? Sekarang gimana? Harus gimana lagi? Minta saja ke dia. Apa dia mau kasih? Orang itu punya harga diri. Kita ribut di kantornya. Lihat apa yang dia lakukan. Ku dengar kantornya sekarang di grup Andika. Ayo kita cari dia sekarang. Ayo. Ngapain kalian kesini? Kita bicara di luar saja. Kenapa? Apa yang tak boleh orang dengar? Mau bikin ulah apa lagi? Anakmu mau nikah bulan depan. Kamu tak mau belikan rumah. Mahar 666 juta rupiah itu kamu harus bayar. Aku dan Rizky sudah tak ada hubungan. Apa? Ulangi lagi. Aku tak ada hubungan dengannya. Uang itu cari dari mana saja. Aduh, Surya ini sungguh tak tahu diri. Sini, dengar semua. Surya, kamu gak punya hati. Aku nikah sama kamu pas umur 20-an, sama pria tua 30-an. Waktu itu, kamu cuma teknisi pabrik. Gajinya cuma 30.000 sebulan. Apa aku pernah ngehina usiamu atau maki kamu miskin? Sekarang kamu udah kaya, kamu malah buang kami berdua. Pernikahan anakmu aja kamu gak peduli. Kamu udah hilang hati ya? Aduh, aku gak bisa hidup lagi. Mending aku mati aja. Pak Surya biasanya terlihat baik, gak nyangka malah buang istri dan anak. Bener, anaknya dapat ayah kayak gitu, sial banget. Istrinya bikin ribut di kantor, malu-maluin banget. Ini tempat kerja orang, jangan ribut di sini. Kamu nggak tahu malu, aku masih tahu malu. Ayah, aku tahu uang ini bukan apa-apa buat ayah. Tapi buatku itu hal besar. Aku mohon, tolong, kasih aku. Jangan paksa aku lagi. Aku mohon, aku. Juru 10 tahun. Aku 20 tahun membesarkanmu. Setiap sen yang kuhasilkan, hampir semua untuk kalian berdua. Sekarang aku tak berutang apapun pada kalian. Aku tak minta balasan apapun. Aku hanya ingin tenang menjalani sisa hidupku. Lepaskan aku bisa tidak. Jangan licik padaku lagi. Licik apa? Biar semua dengar. Kamu kepala keluarga. Anak minta uang mahar, kamu tak mau bayar. Malah sembunyi tak pulang. Kamu cuma benci kami berdua. Harusnya kamu tak usah menikahiku. Ayah, bukan aku maksa mencarimu. Tapi tunanganku bilang tanpa uang nikah, dia akan menggugurkan kandungannya. Itu kan cucu kandung ayah. Kalian ribut apa di sini? Pak Guru Surya, bangun. Siapa yang berani ribut di perusahaanku? Bu Andika, kami juga tak mau. Dia menghindari kami. Kami terpaksa menemuinya di sini. Kalau ada keluhan, sampaikan di pengadilan. Kalau berani ribut lagi, akan kuberi kalian pelajaran. Seret mereka keluar. Bu Andika. Bu Andika, jangan dorong. Bu Andika. Bu, kita menyerah begini saja. Menyerah? Siapa yang bayar uang maharnya? Tapi Pak Surya dilindungi Bu Andika. Gimana ini? Tunggu dan tonton saja dramanya. Paman tua, akhirnya paman datang. Paman tua, paman satu-satunya tetua keluarga. Tolong bela kami.
Keterlaluan. Surya sudah setua ini. Kenapa bertindak tak tahu batas? Kakek tua, dia sungguh tak mau aku lagi. Aku dan ibu sudah mohon berkali-kali. Tapi kami tetap diusir. Kalau pria sudah kaya, dia tinggalkan istri dan anak. Kukira Surya itu baik. Takkan berbuat begini. Tak disangka dia sama saja. Ayah, jangan sampai sakit. Paman tua, Rizky akan nikah bulan depan. Undangannya sudah disebar. Kalau Surya tak kasih mahar 666 juta rupiah, pernikahannya tak jadi. Keluarga Surya yang malu. Keluarga Surya sangat jaga harga diri. Nanti banyak kerabat yang datang. Entah muka Surya mau ditaruh mana. Beritahu Surya, hari ini aku mau mentraktirnya. Surya, lihat saja nanti. Paman tua, hari ini paman datang ya, aku. Jangan rebutan hari ini. Hari ini aku yang traktir. Itu karena urusan cucu sulungku. Soal mahar 666 juta rupiah itu, apa rencanamu? Anda tak tahu ceritanya. Menurutku, Anda tak usah ikut campur. Aku tak peduli ceritanya. Anak Rizky ini aku melihatnya tumbuh. Meski bukan anak kandungmu, tapi dia sudah memanggilmu ayah selama 20 tahun lebih. Sekarang dia mau nikah. Apa ayahnya bisa diam saja? Paman tua, soal Rizky, aku cuma bisa bilang satu hal. Semoga dia jalan lurus. Jangan selalu incar uang orang. Mau mengapa sih? Kau anggap aku apa? Rizky, duduk. Hari ini aku mau selesaikan masalah. Jangan ribut. Surya anak Rizky ini meski agak pemarah. Tapi kita sebagai orang tua tak boleh perhitungan dengan anak. Uang mahar 660 juta ini meski agak banyak. Tapi pekerjaanmu sekarang lumayan. Kudengar pimpinan Andika memberimu kartu 20 miliar. Kasih sedikit saja ke anak, masalahnya selesaikan. Paman tua, 20 miliar ini aku sungguh tak punya. Pak Guru Surya, dulu sebelum Anda bergabung, Anda menolak kartuku. Tapi sekarang, Anda sudah bergabung dengan Andika Teknologi. Jadi, 20 miliar ini kartu hitam eksklusif milik Anda. Pimpinan Andika, aku tak bisa terima. Anda pikir kalau aku terima, mereka berdua pasti cari cara menipu uangku. Jadi aku tak bisa terima. Baiklah, biar saya simpan dulu. Aku ulangi lagi. Kartu 20 miliar ini aku tak mau. Aku ulangi sekali lagi. Kartu 20 miliar ini aku tak terima. Tak terima? Saat Pak Andika beri kartu, kita semua lihat. Kok kamu bisa bohong terang-terangan? Kak Surya, karena punya 20 miliar, bagikan sebagian ke anak. Bukan minta semua diberikan. Tak bisa. Kartu ini langsung ku kembalikan ke Pak Andika. Kembalikan ke Pak Andika. Bohongin siapa? Itu kan 20 miliar. Seumur hidup kamu takkan dapat sebanyak itu. Biarpun kamu bodoh, mana ada yang tak mau uang? Dia cuma tak mau kasih. Surya, aku ini tetuamu. Jujurlah padaku. 20 miliar ini, apa kamu punya? Aku sungguh tak punya. Lihat kakek tua. Dia tak anggap aku anak kandungnya. Padahal dia tahu aku butuh uang nikah. Dia tak mau keluarin uangnya. Cuma karena aku bukan anak kandungnya. Paman tua dengar kan? Dia sama sekali tak anggap Rizky sebagai anaknya. Saat kami menikah dulu, Paman kan jadi penasihat. Aku susah payah merawatnya 20 tahun. Setidaknya ada pengorbananku. 20 tahun ini percuma saja. Pak Surya, apa kamu tak menghargai aku sebagai tetuamu? Meski Rizky bukan anak kandungmu, tapi dia satu-satunya putramu. Pasti sudah ada ikatan. Ya, Kak Surya, kamu sangat tega padanya. Bagaimana kelak? Bukan aku tega, tapi sebenarnya mereka tak pantas. Kenapa kami tak pantas? Berani tidak kalian ceritakan semuanya kepada paman tua? Kakek tua, jangan dengarkan omongannya.
Aku dan ibuku sangat baik padanya. Dia punya wanita lain, makanya tak mau beri sepeser pun. Jangan asal bicara. Dia tak bohong. Pimpinan Andika itu wanita simpanannya. Kamu ngawur. Menurutku, pimpinan Andika masih muda. Kenapa dia cari pria tua sepertimu? Dia tak buta. Dia cuma butuh keahlianmu buat cari banyak uang. Karena hubungan mereka, makanya dia kembalikan kartu itu. Kalian sialan. Cukup. Jangan ribut. Jangan sampai orang lain lihat. Kenapa mereka kesini? Aku yang mengundang mereka. Uang mahar ini urusan dua keluarga. Hari ini kita harus selesaikan masalah ini. Benar. Hari ini bayar mahar. Atau jangan harap keluar dari sini. Ibu Besa, duduklah dulu. Biar ku suruh mereka hidangkan makanan. Tidak usah. Kami bukan datang untuk makan. Mahar 660 juta ini mau dibayar atau tidak? Ibu Besan, aku sudah tanya Surya. Dia memang tak mampu. Uang mahar 666 juta ini apa bisa dikurangi lagi? Wah, dikira sedang beli sayur di pasar ya? Keluarga Surya mau nikahi anakku, masih mau tawar-menawar. Jujur saja, kalau Maya tidak hamil, aku takkan biarkan dia nikah sama Rizky. Putriku, Maya, sangatlah berharga bagiku. Mahar 660 juta ini, apa aku minta terlalu sedikit? Kami bukan tak mau bayar, tapi memang tak mampu. Apa? Tak punya uang masih berani nikahiku? Rizky, apa maksudmu? Kau bilang ayahmu bisa cari uang, bisa belikan rumah besar. Kau menipuku keranjang. Sekarang aku sudah hamil. Kau bilang tak bisa beli rumah. Uang mahar pun tak ada. Aku bisa saja menuntutmu ke pengadilan soal penipuan nikah. Rizky, aku takkan melepaskanmu. Istriku tenang. Jangan marah dulu. Lihat, kakek tua ada di sini. Dia pasti akan memihak kita. Maya, putriku, akan melanjutkan keturunan keluarga Surya. Kalau keluarga Surya tahu malu, uang mahar 666 juta ini tak boleh kurang. Ini utang keluarga Surya pada kami. Apa maksudnya keluarga Surya berutang padamu? Kenapa? Bukankah keluarga kalian berutang padaku? Maya, kami sekarang sudah hamil. Itu yang kalian minta. Apa maksudnya kami minta? Kalian berutang. Jangan berdebat lagi. Kalau kalian hargai aku sebagai tetua, aku akan beri kalian solusinya. Kakek tua, surat perjanjian sudah dicetak. Surya, Maya, sudah mengandung keturunan keluarga Surya. Kita tak boleh biarkan dia menderita. Menindas anak cucu bukan perbuatan keluarga Surya. Kamu sekarang tak punya uang. Aku mau membuat rumah lamamu itu dijadikan milik Rizky dan Maya. Biar mereka berdua bisa menikah dengan tenang. Menyerahkan rumah ini ke putri dan menantuku itu wajar. Tapi tak bisa ganti mahar 666 juta. Itu beda hal. Maksudku, rumah ini jadi mahar. Biar mereka menikah dulu. Setelah menikah, biar Surya dan istrinya uang mahar ini dibayar pelan-pelan. Tak bisa. Bagaimana kalau mereka lari utang? Aku jamin mereka. Kalau tak percaya padaku, biarkan saja pernikahan terus ditunda. Ibu, ya udah, biar saja. Ibu juga harus pikirkan anakku ini. Kalau begitu, ya sudahlah. Surya, ini surat perjanjian peralihan rumah. Tanda tangani. Paman tua, rumah ini tapi ini warisan dari orang tuaku. Kalau sekarang kau wariskan ke anakmu, bukankah itu wajar? Aku tak mau berikan pada anak durhaka. Dia durhaka karena kau tak mendidiknya. Kalau kau mendidiknya, apa dia bisa jadi begini? Surya, kalau dulu saat ayahmu meninggal tak menyerahkanmu padaku, aku tak peduli urusan keluargamu. Kalau tak dengar kataku, kau tak usah masuk ke silsilah keluarga Surya. Aku tanda tangan.
Minggu depan aku datang ke pernikahan. Kami tunggu kehadiran Anda. Kakek, pelan-pelan. Nah, surat utang 666 juta itu, Surya sudah tanda tangan. Nah, pinjam 666 juta ke Rentenir. Jangan lupa buat surat utang, sembunyikan di akta jual beli rumah, biar Pak Surya tanda tangan. Ibu memang pintar. Karena Pak Surya tua bangka itu enggan buka dompet, pinjam saja atas namanya. Utang ini biar Pak Surya yang bayar sendiri. Kamu fokus jadi pengantin pria. Kenapa Surya belum datang? Hari ini kan pernikahan anaknya. Bibi keempat nggak tahu. Gladi bersih aja dia nggak datang. Aku suruh Rizky telepon dia. Katanya yang perlu dan nggak perlu semuanya udah dia kasih. Yang lain dia nggak peduli. Keterlaluan. Makin tua makin nggak tahu diri. Pernikahan anaknya dia nggak ada. Apa-apaan ini? Arifin, telepon dia. Suruh dia cepat datang. Kalau dia nggak datang, dia bukan orang keluarga Surya lagi. Pengantin pria, semua tamu sudah hadir. Kalau ayahanda belum tiba, mungkin akan mengganggu jadwal upacara. Rizky, apa maunya ayahmu sebenarnya? Pernikahanmu saja dia tak datang. Apa dia sengaja mempermalukanku? Kamu mau nikah atau tidak? Sayang, tenanglah. Aku baru telepon menyuruhnya cepat. Dia pasti segera tiba, sebentar lagi. Semua tamu sudah kumpul. Pak Surya sampai sekarang tak muncul juga. Keluarga Surya, kalian tahu aturan atau tidak? Ngomongnya gimana sih? Apa masalah Pak Surya padaku? Acara pernikahan sebesar ini, dia tak ada juga. Kalau dia tak datang, pernikahan ini batal saja. Sayang. Ada aku, jangan ada yang menindas putriku. Tak tahu malu ya? Hari ini kita buka-bukaan saja, biar kerabat kalian lihat. Hei Besan. Pak Surya, masih tahu datang. Urusan hari ini membuat muka tua ini sangat malu. Surya, kamu semua melihat. Besanmu itu memaki paman tua. Mana dia bisa menahan malu? Cuma demi paman tua, aku datang. Demi siapa? Nikah anak sendiri? Malah demi kami? Punya kerabat sepertimu, sungguh sial. Betul, kita semua di sini sudah lama menunggu. Pernikahan ini masih dilanjut. Tak pernah lihat ayah pada pernikahan anaknya begitu tak peduli. Pak Surya ini sengaja menyombongi kami. Dia tak mau mengakuinya. Apa? Surya, lihatlah usiamu sekarang. Kamu cuma punya satu anak. Nanti saat tua harus andalkan dia. Kalau bertindak kejam, nanti dia tak berbakti. Kamu tak bisa protes. Jangankan anak, sekarang dia bahkan tak mau aku. Tiap hari minta cerai. Keluarga dan tetua ada di sini. Tolong beri aku keadilan. Ratna, jangan terus buat ribut. Soal cerai kita, bahas setelah pernikahan ini selesai. Pak Surya, selama aku masih bernapas, jangan harap kau bisa cerai. Pak Surya, selama aku masih bernapas, jangan harap bisa cerai. Wah, sudah lama jadi kerabatnya. Tak disangka dia orang seperti ini. Benar. Sudah setengah mati. Ngapain repot-repot? Benar, anaknya sudah mau nikah. Malah dia yang mau cerai. Tak malu ya? Pak Surya, kamu dengar kan? Jangan harap tinggalkan kami berdua. Kalau kamu berani, keluarga Surya tak akan setuju. Kalau kau mau ribut di sini, mari hari ini di depan semua orang.
kita bahas baik-baik. Selama ini, bagaimana kau berniat buruk memberiku obat pelemah sperma sampai aku tak punya keturunan. Kita bahas juga saat aku dipecat perusahaan. Kau dan Rizky bagaimana langsung berubah sikap. Lalu, sambil berencana pakai rumah, kutukar rumah baru buat anakmu. Sambil itu, berencana matang-matang cara mengusirku. Dan kejahatan kotormu yang lain. Mau kubongkar semua hari ini. Pak Surya, ini cuma karanganmu kan? Apa buktinya? Beli rumah buat anak. Bukannya itu tugasmu? Kok jadi aku yang berencana? Bicaramu begitu, tak punya hati ya? Surya, kali ini aku tak bisa bantu. Jangan pikirkan hal buruk. Hiduplah dengan Ratna dan anakmu dengan baik. Benar. Jangan-jangan saat kau tua, kau harap anak cucu yang merawatmu. Sudah, cukup. Cepat lanjutkan pernikahan. Ini acara utamanya. Paman tua, duduklah dan minum teh dulu. Biar saya panggil pengantin. Surya, menurutku Ratna itu istri yang baik. Kau harus bersyukur. Menurutku Ratna Surya itu istri yang baik. Kamu harus bisa bersyukur. Benar Surya, lihat Ratna, dia orang yang rajin. Dia sudah lama merawat keluarga ini. Bersikaplah yang baik padanya. Rumah tangga rukun, hidup makmur. Benar, lihat kakak ipar. Dia muda dan cantik. Menikahinya, itu berkah dari kehidupan lalu. Kenapa belum datang? Pembawa acara sudah panggil, pasti segera datang. Nak, duduklah di sini dulu. Ibu sudah membujuk Maya. Ibu mertuamu sedang bantu dandannya. Pernikahan hari ini takkan tertunda. Untung Surya tahu diri. Kalau dia berani tak datang, aku takkan melepaskannya. Salahmu. Lihat, kamu bikin anakmu nangis. Pernikahanmu hari ini bisa berjalan lancar. Harus berterima kasih pada kakek tua. Lihat, Ratna itu sangat pengertian. Untung paman tua yang mengatur semuanya. Terutama pernikahan hari ini. Paman tua sangat berjasa. Kalau bukan karena matanya sudah kabur dan pikirannya sudah pikun. Tak percaya ucapan Surya, aku pasti khawatir dia akan memihak Surya. Untung dia sudah pikun. Kalau tidak, mana mungkin dia memaksa Surya mentransfer rumahnya padaku. Hadirin terhormat, beberapa menit lalu, hadirin sekalian, upacara pernikahan akan segera dimulai. Tamu yang belum duduk, silahkan segera duduk. Nak, duduklah di sini dulu. Ibu sudah membujuk Maya. Siapa yang dibilang pikun? Siapa yang bilang aku udah gila? Aduh, Katiga, jangan marah sama anak-anak. Sebenarnya di hati mereka sangat berterima kasih. Cuma nggak bisa ngomong. Bibi, keempat beda. Bicara dan bertingkahnya sopan. Ratna memang manis bicara. Lihat, dia jadi malu. Sayangnya, dia licik banget. Kelihatannya baik, tapi licik banget. Bicara dan bertingkahnya tak ada celah. Tiap hari dandan, kayak si peri tua. Kita sama-sama licik. Dia pikir aku tak bisa baca dia. Siapa peri tua? Siapa yang licik? Aduh, Bibi keempat. Bibi kan orang tua. Ratna cuma iri Bibi cantik. Jangan marah sama dia. Ya? Paman Arifin memang paling peduli anak muda. Yang lain tak bisa dibandingkan. Dia ngotot bikin Pak Surya terima kamu. Kamu pikir itu demi kebaikanmu? Dia takut nanti kamu abaikan Pak Surya. Jadi anaknya yang repot urus Pak Surya. Wajar saja, kok dia bisa sebaik itu. Si tua Surya itu mau melawan kita. Jangan harap, masih mau aku urus dia. Biar ku lempar ke jalanan, biar dia jadi pengemis. Wah, pengantinnya keluar. Ayo kita lihat. Ratna! Ratna! Arifin, kenapa teriak? Gila ya? Ngapain kamu? Aku ngapain, Ratna? Aku sungguh salah menilai. Biar Surya menikahin wanita kejam. Aku kenapa? Lihat anak yang kamu didik. Nyuruh ayahnya jadi pengemis di jalan. Kata pepatah, dagal didik salah ayah. Kini kulihat anak yang punya ibu kejam takkan berguna. Orang sepertimu, yang dua muka, pasti terbongkar juga.
Surya pernah bilang, soal perbuatan buruk kalian, aku tak percaya. Kini kulihat, kalian memang tak tahu diuntung. Padahal kami anggap kalian sebagai keluarga. Kini kami sadar kami buta. Aku ngapain? Dengarkan sendiri. Si tua Surya itu mau melawan kita. Jangan mimpi. Mau aku yang merawatnya. Biar ku tinggalkan di jalan, jadi pengemis. Aku sungguh sudah tua dan bodoh. Keponakanku sendiri aku tak percaya. Malah percaya orang luar. Surya, ayo pergi. Mereka berdua mulai sekarang dengan keluarga Surya tak ada hubungan lagi. Ibu, pernikahanku. Kalian merusak pernikahan putriku. Aku takkan melepaskan kalian. Lepaskan aku. Hei, kamu Pak Surya kan? Kalian siapa? Kami siapa? Kami penagih utang. Batas waktu pembayaran pertama sudah lewat. Karena kamu tak bayar, terpaksa kami datang mencarimu. Penagih utang? Aku tak pernah pinjam. Kalian salah orang kan? Buka matamu lebar, lihat baik-baik. Surat utang 660 juta ini, itu tanda tanganmu kan? Kapan aku tanda tangan surat utang? Hanya saja anakmu dia yang memberikannya. Tanda tangan. Aduh, jangan lelet. Tangan. Surya. Aku di sini, tanda tangan saja. Tanda tangan. Paman tua. Ini saat tanda tangan perjanjian hari itu. Aku tak seharusnya percaya anak sialan itu. Itu Rizky. Itu Rizky, anak sialan itu. Kita tertipu. Surat utang ini tak bisa aku akui. Apa katamu? Mau ngelak ya? Siapa yang kasih surat utang itu? Cari dia saja. Aku pukul kau. Ku hajar kau. Hentikan. Minggir. Dasar, orang tua pun kau pukul. Aku lapor polisi. Hari ini ku beri pelajaran. Kalau tak bayar utang, takkan seberuntung hari ini. Ayo pergi. Ratna, Rizky, akan ku balas perbuatan kalian. Ratna, Rizky, kita jumpa di pengadilan. Surya, jangan mimpi cerai sama ibuku. Kalau cerai, mentionmu itu, aku juga dapat bagiannya. Oh ya, dan 20 miliar rupiah itu, bagaimanapun dibaginya, aku dan ibuku pasti dapat bagian terbesar. Nanti, kau takkan dapat apa-apa. Siapa bilang kalian pasti dapat bagian? Siapa bilang kalian pasti dapat? Dasar pelakor, merayu suamiku, dan mau ambil hakku dan anakku. Jangan mimpi. Satu tuduhan fitnah lagi. Kamu... Harap tenang. Yang mulia, kami punya bukti yang membuktikan terdakwa Ratna selama pernikahan melakukan kesalahan berat. Kami mohon membatalkan haknya atas harta. Apa hakmu? Tenang, pengacara penggugat, tolong tunjukkan buktinya. Aku tak percaya dia punya bukti apapun. Betul. Sekarang tekanan darah Pak Tua itu tak stabil. Masakan yang kubawakan padanya semuanya tinggi lemak. Biar tekanannya melonjak. Meski tak mati, jantung dan otaknya akan bermasalah. Asal dia jatuh sakit, ibu langsung ambil 20 miliar itu buat belikan kamu rumah. Kalau aku bilang begitu, kenapa? Dia makan. Tanya dia makan. Yang mulia, klien saya memang tak makan, tapi kami punya bukti lain bahwa Ratna melakukan tindakan ilegal yang merusak kesehatan orang lain. Laporan pertama membuktikan Bu Ratna memasukkan ke obat klien saya, Surya, yang digunakan untuk mengobati hipertensi, bahan yang mengurangi jumlah sperma dan vitalitas, yaitu daun akar petir. Laporan kedua membuktikan karena konsumsi daun akar petir jangka panjang, sistem reproduksi klien saya mengalami kerusakan permanen, membuat Surya mandul, dan kehilangan haknya menjadi ayah selamanya. Yang mulia, ini urusan keluarga kami. Aku hanya ingin merawat Rizky, tak mau anak lain. Pengacara penggugat, ada bukti lain? Yang mulia, selain luka fisik, mereka juga sengaja menipu klien saya untuk menandatangani utang senilai 666 juta rupiah dengan bunga tinggi. Ini membuat klien saya menderita beban ekonomi besar dan gangguan hidup. Ini bukan ulahku. Ratna, bukan kau yang melakukannya, tapi anakmu, Rizky. Yang mulia, saya bisa bersaksi. Rizky memaksa Surya menandatangani surat peralihan rumah. Diam-diam menyelipkan surat utang. Saya ada di sana. Bisa bersaksi. Surya, saat ditagih utang, saya juga ada di sana.
Walau Rizky yang lakukan, apa hubungannya denganku? Benarkah? Kalau soal yang akan kubahas, kau dan anakmu Rizky tak akan bisa lepas. Bukannya kamu ditangkap, ngapain kesini? Aku kesini untuk memohon ke pengadilan agar kalian, ibu dan anak tak bermoral, dihukum sesuai hukum. Yang mulia, Rizky, demi merayuku dan mengambil untung dariku, mengenalkan ibunya, Ratna, padaku. Lalu Ratna sering mengundangku ke rumahnya. Di rumahnya, kami berdua berhubungan intim. Benar-benar tak bermoral. Merusak nama baik. Harap tenang. Lalu Surya lapor polisi dan kami tertangkap basah. Ibu dan anak ini memfitnahku, bilang aku menerobos masuk dan memperkosa. Apa Anda punya bukti? Ada. Dharma, kau gila, kau malah merekam. Ratna, kau tak tahu malu. Buat apa aku malu? Belum lagi anaknya, Rizky Surya, selalu jaga di lobi. Ibu dan anak ini sama saja rendahnya. Dharma, kau tunjukkan video ini. Kalau pimpinan Pratama tahu, kau tak akan bisa bertahan di perusahaan. Bukan cuma itu, kau juga harus keluar. Aku sangka grup Pratama punya orang bermoral buruk dan licik sepertimu. Sudah kuberitahu semua perusahaan di industri ini. Mulai sekarang, tak ada satupun perusahaan yang akan mempekerjaanmu. Selain itu, akibat yang kau berikan pada perusahaan, semua kerugian reputasi harus kau ganti. Pak Pratama, bukan begitu. Biar saya jelaskan. Dengarkan saya. Pak Surya, ini semua ulahmu. Harap tenang, sidang memutuskan. Semua berdiri. Berdasarkan fakta di atas, dikabulkan untuk Ratna bercerai dari Pak Surya tanpa harta. Dihapuskan utang Pak Surya senilai 666 juta rupiah, ditanggung sendiri oleh Rizky. Yang mulia, saya juga memohon agar pengadilan membatalkan hubungan ayah anak saya dengan anak tiri Rizky. Pak Surya, kau buat aku kehilangan kerja dan menanggung utang 600 juta rupiah. Kau takkan mati tenang. Kau takkan mati tenang. Nak, Pak Surya, pantas kau mati sendirian. Selamat datang, Insinyur Utama Surya. Bebas dari penderitaan dan kembali bersinar. Selamat kembali, Insinyur Utama Surya. Nanti Anda pasti akan sangat sibuk. Aku tak takut bekerja keras, cuma takut membuang waktu. Kantor baru Anda sudah kami siapkan. Mereka ini murid-murid pertama Anda. Baik, aku pasti akan ajarkan semua ilmu dan teknologiku pada kalian semua. Maya punya sopan santun sedikit. Kalau bukan karena kamu hamil, aku tak akan melayanimu. Dasar nenek tua, tak bisa cari uang, cuma bisa numpang hidup. Tak mau kerja, pergi sana, jangan numpang hidup di sini. Ada apa ini? Lihat istrimu mau mengusirku. Rizky, kamu sekarang tak punya kerja. Kamu dan ibumu cuma bisa hidup dari gajiku. Kalau tak puas, kamu juga boleh pergi. Tak berani. Sayang, jangan marah. Bu, mending ibu pergi saja. Dasar anak durhaka, beraninya mengusir ibumu. Ma, aku mohon. Jangan repotkan aku lagi. Pergi. Dasar anak sialan. Anakku benar-benar membesarkan dua orang tak tahu diuntung. Ratna tak butuh kalian. Tunggu, aku akan buktikan pada kalian. Surya, pantas kau hidup sebatang kara. Apa aku benar-benar akan hidup sebatang kara? Kurir sialan, siapa yang suruh parkir di sini? Maaf ya, di sini tak ada tempat parkir. Cuma sebentar. Setelah antar, aku langsung pergi. Ku bilang gak bisa. Umurmu sudah tua, gak ngerti bahasa manusia. Cepat pergi sana. Jangan dorong sepedaku. Pesanan makananku. Syukurin, siapa suruh parkir gak sesuai aturan? Siapa suruh kamu menindas orang begini? Siapa suruh kamu menindas orang? Kamu siapa? Kamu warga sini, bukan? Ngapain ikut campur? Anak muda, kamu masih muda. Tenaga sekuat ini cuma buat menindas orang. Kalau hidupnya tidak susah, siapa yang mau cari uang dengan susah payah? Kamu buat makanannya tumpah, ganggu dia antar pesanan. Dia harus ganti rugi dan kena denda. Mau hari ini kerja sia-sia. Tapi dia parkir melanggar aturan. Kalau ketahuan, bos, aku juga kena denda. Harus bisa fleksibel, biar ada rasa kemanusiaan. Kita ini bukan robot yang hanya tahu aturan kaku. Lihat usianya. Mungkin sama dengan ibumu. Kalau ibumu di luar diperlakukan begini, apa kamu akan merasa enak? Makasih udah bantu aku, Kak. Masih mau antar pesanan ini? Mau. Cepat antar saja, biar aku jaga motormu. Gak ada yang berani sentuh. Maaf merepotkan, Kak. Makasih. Aku segera kembali.
Kak, belum makan kan? Ini makanan bawaanku. Meski cuma makanan biasa, tapi masakanku enak kok. Hari ini coba cicipi. Harum sekali. Maaf ya kak, pasti kalah dari masakan istri kakak. Ya, sudah cerai. Aku sendirian. Tak apa kak. Aku juga merawat anak sendirian. Kalau tak keberatan, setiap siang nanti aku tunggu di sini. Aku bawakan makan. Aku jadi sungkan ngerepotin kamu. Tak apa, tak repot kok. Di usia kita ini harus saling bantu. Oke, kalau gitu aku tak sungkan ya. Cicipi. Wah, siapa ini? Bukankah ini mantanku yang sinis dan pelit itu? Inikah mantanmu yang kere itu? Memang dari atas ke bawah tak ada yang berharga. Aduh, dengan bos miliaran sepertimu, tentu tak bisa dibandingkan. Jujur saja, kalian berdua bersama cocok juga. Tentu saja. Satu orang baru kaya, satu nenek sihir. Jodoh. Surya, kamu memaki siapa? Lihatlah dirimu sendiri. Pakaian kerja lusuh sampai terpuruk di pinggir jalan sama kurir. Makan satu bungkus nasi berdua. Masih punya muka? Bukan seperti yang kalian kira. Kamu, pacarku mau rasakan hidup. Nggak boleh. Kami berdua suka pamer mesra di jalan. Apa urusanmu? Surya. Kalau berani, kalau nggak takut, malu, nikahi nenek kurir ini dan bawa pulang. Jadi suami pengemis dan istri pengemis. Surya, berani juga. Kalau tak takut malu, bawa nenek kurir ini nikahi saja. Jadi suami pengemis dan istri pengemis. Kita miskin atau tidak, bukan urusan kalian. Hidup itu untuk diri sendiri. Baik atau tidak, hanya kita yang tahu. Biar aku beri nasihat, jangan cuma lihat uang. Perhatikan orang di sekitarmu. Tak selalu kamu beruntung. Hei, kotak makanku. Maksudmu siapa? Pak Surya, tunggu saja. Kak, kamu modis juga. Kotak makan yang kamu beli ini. Waktu itu aku menghilangkan kotak makanmu. Jadi aku ingin membelikan yang baru. Aku tak pandai pilih, tak tahu apa kamu suka. Suka. Ayo, makan ini. Jangan gerak. Bu, kenapa di sini? Siapa orang ini? Namaku Surya, teman ibumu. Halo? Teman, kamu mau ngejar ibuku kan? Dengar ya, ibuku gak punya uang, gak punya rumah, dan dia udah gak muda. Jangan macam-macam sama dia. Jangan asal ngomong. Ibu, ayo pulang. Nak. Ayo, Bu. Jangan tarik ibu, nak. Kamu tahu dia kerja apa? Kamu tahu soal keluarganya? Dia, kamu malah temenan sama dia. Bikin aku khawatir. Umur segini, cari pasangan, kok susah banget. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Udah lama. Dewi Lestari ini gak ada kabar. Pak Andika, Pak Guru Surya, malam ini ada acara kencan karyawan dari beberapa perusahaan. Beres-beres dan tampil keren ya. Pak Andika, malam ini saya ada urusan. Saya nggak ikut. Urusan sebesar apapun harus ditunda dulu. Kamu kan wakil grup Pratama dan Andika, wajah dari kedua grup ini. Malam ini kamu harus datang. Insinyur Utama Surya, kudengar Anda ini grup Andika dan grup Pratama menyewa Anda sebagai insinyur utama.
Aku cuma seorang teknisi mesin CNC saja. Teknisi dan teknisi itu beda. Teknisi sepertimu bukan cuma bisa perbaiki alat, tapi juga upgrade lini produk. Tak tahu berapa banyak perusahaan yang berebut merekrutmu. Benar, sayangnya kekuatan mereka tak sebanding Andika dan Pratama. Jadi meski mau, tak bisa merekrutmu. Pimpinan Andika dan Pratama sangat berjasa padaku. Makanya, selama mereka butuh, aku akan terus melayani mereka. Kudengar grup Andika dan Pratama menawarkan bayaran fantastis untuk merekrut Insinyur Utama Surya. Jadi, di bursa perjodohan, Insinyur Utama Surya jauh lebih unggul dari para pemuda baru. Insinyur Utama Surya, gimana aku? Gimana aku? Insinyur Utama Surya, gimana aku? Insinyur Utama Surya, gimana aku? Gimana aku? Ternyata dia Insinyur Utama Surya. Sepertinya dia bukan orang baik. Untung aku tak suruh ibuku cari dia. Gimana aku? Aku ada urusan. Aku duluan. Insinyur Utama Surya, acara jodoh ini belum selesai. Anda tak boleh pergi. Insinyur Utama Surya, sana ada kursi kosong. Ayo kita ngobrol berdua. Hei, lepaskan. Kau yang harus lepaskan. Lepaskan. Kalian semua lepaskan. Dewi, 2 bulan ini kamu kemana? Aku terus mencarimu. HP-mu kok nggak bisa dihubungi? Minggir, aku masih ada pesanan. Nanti bakal telat. Kamu jangan ganggu aku cari uang. Siapa wanita itu? Nggak kelihatan, cuma kurir makanan. Kurir makanan? Apa pantas kamu dengan Insinyur Utama Surya berdiri bersama? Kamu ini kurir, ini pesta kencan eksklusif. Kamu cuma kurir, habis kirim cepat keluar. Betul. Minggir! Jangan tarik aku. Kalian semua diam. Ma? Lah? Kok ibu di sini? Kok pakai baju kurir? Dewi, kamu jadi kurir. Anakmu nggak tahu. Ma, ada apa ini? Bukannya ibu bilang ibu ikut grup seni lansia dan senam tiap hari? Nak, ibu nggak sengaja bohong. Ibu cuma mau cari uang lebih biar cepat beliin kamu rumah. Ma, pikiran ibu itu sangat salah. Ibu salah besar kalau berpikir begitu. Ayahku meninggal muda. Ibu yang membesarkanku. Dulu, impian terbesarku adalah cepat dewasa. Agar cepat cari uang. Agar ibu hidup enak. Tapi sekarang, akhirnya aku bisa cari uang. Kenapa ibu masih susah-susah begini? Nah, generasi kami ini, bukankah seumur hidup demi anak? Meski agak susah, asal anak berbakti, semua pengorbanan kita terbayar. Dewi, aku mau bilang sesuatu. Dewi, nikahilah aku. Aku pasti menjagamu baik-baik. Aku? Kau si tua mesum berani melamar ibuku? Nak, jangan begini. Bu, ibu tak lihat? Tadi si tua mesum ini dikelilingi banyak wanita. Dari awal jelas dia bukan orang baik, Bu. Dia mendekat ibu cuma mau lecehkan ibu. Ngomongnya kok gitu? Kalian anak muda cari pacar namanya pacaran. Kita orang tua cari pasangan malah dibilang mesum. Standar ganda sekali kamu. Insinyur Utama Surya itu orang penting. Ibumu itu siapa? Cuma kurir makanan, wajah hitam dan tua. Mau nikah sama Insinyur Utama Surya? Apa dia pantas? Kalian. Satu tukang servis. Satu kurir makanan. Benar-benar serasi. Seorang teknisi melamar di depan umum ke seorang kurir. Umur kalian lebih dari 100 tahun, masih so romantis kayak anak muda, benar-benar tak tahu malu. Ratna, apa maksud ucapanmu? Kalau cemburu, bilang saja. Aku cemburu? Surya, dulu kau buru-buru minta cerai. Aku kira kau dapat wanita muda dan cantik. Ternyata kau cuma dapat yang tua dan jelek. Bagian cuma seorang kurir. Lihat tampangnya yang melarat itu. Mana bisa dia sebanding denganku? Benar, tetap kamu yang paling memesona. Ini acara kencan buta. Kenapa kalian di sini? Setengah karyawan di sini anak buah pimpinan Wijaya. Sebagai pacarnya pimpinan Wijaya, wajar kan aku menemaninya? Pimpinan Wijaya itu bos besar. Bahagia banget jadi pacarnya. Aduh, aku iri banget. Aku juga iri banget. Andai aku tahu aku sepopuler ini, harusnya ku campakkan kau lebih cepat biar tak buang-buang waktu bertahun-tahun. Aku juga butuh puluhan tahun untuk sadar sifat aslimu. Tapi baguslah daripada ditipu seumur hidup. Jangan sok bertingkah seperti korban. Masa mudaku habis untukmu? Aku yang rugi. Untung kau sadar diri sekarang mencari wanita tua ini. Kalian sangat serasi. Pas banget dinikahi buat jadi pelayanmu.
Surya, kau cuma bisa di wanita begini cari kepercayaan diri. Kuperingatkan kau boleh hina Surya, tapi jangan bawa-bawa ibuku. Sudah, kalian jangan bicara lagi. Aku pergi sekarang. Dewi, yang harus pergi bukan kamu, tapi dia. Ratna, dari mana kamu pede? Kenapa kamu merasa kamu lebih hebat? Pacarku sekarang entah berapa kali lebih baik darimu. Hidupnya penuh ketulusan. Lalu hidupmu penuh tipu muslihat. Orang di atas 50 yang sebenarnya diinginkan hanyalah 3 kali makan dan pasangan yang bisa hidup tenang. Surya, kalau hidup tanpa ambisi kayak kamu, mending nganggur aja. Intinya kamu cuma tak berguna. Cewek cantik di belakangmu gak kamu incar, kenapa? Cuma takut habis uang buat mereka kan? Pas banget nemu kurir miskin ini. Walau dia minta kamu buang uang, dia tak bisa minta barang mahal. Kosmetik mewah, tas mewah, dia ngerti. Paling dia minta kamu pesan makanan mewah. Oh iya, dia bisa antar sendiri. Biaya antar pun hemat. Surya, aku paling tahu sepelit apa kamu. Siapa yang sama kamu? Selain jadi pelayan, gak dapat untung sepeser pun. Dasar orang. Iya, aku memang tak punya apa-apa. Tapi sama seperti Dewi, aku punya ketulusan. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin merawat calon istriku dengan baik. Dengar semua. Benar-benar jenius cari makan gratis. Cuma satu kata mau bawa pergi ngarepnya terlalu tinggi. Dapat gratis gak semudah itu. Wanita itu harus lebih realistis. Biar gak ketipu tanpa sadar. Pak Wijaya, yang kamu janjikan senilai 5 miliar rupiah villa pantai mewah, jangan ingkar ya. Tenang sayang, pasti buatmu. Dengar, ini baru pria sejati. Bu, tolong. Ibu, tolong. Ibu, ternyata kamu punya anak setua ini. Nak, ada apa? Kita pulang dulu. Gak bisa, Bu. Para penagih utang memaksaku bayar. Lihat, aku dipukul. Apa? Terus Maya bilang apa? Maya mengusirku. Suruh aku cari cara bayar sendiri. Kamu kan masih punya rumah, jual saja. Ibunya Maya membuat rumahku dipindah ke nama mereka. Katanya dia melahirkan anakku, jadi aku berutang padanya. Kamu pindahin? Mereka memaksaku. Aku juga tak ada cara. Kenapa ibu melahirkan anak sialan? Kamu benar-benar sampah. Kalau ibu di rumah takkan biarkan kamu begini. Ibu, lupakan saja. Ibu takkan menang lawan Maya. Ibu kan juga diusirnya. Semua gara-gara anak durhaka. Waktu ibu diusir, kamu malah membelanya. Waktu itu, kok tak ingat ibu ini ibumu? Udah, Bu. Sudah gawat begini, jangan bahas itu lagi. Bukannya ibu pacaran sama orang kaya. Minta padanya. Anakku, soal ini bahas nanti di rumah ya. Gak bisa, Bu. Udah telat. Kalau tak dibayar, aku akan dibuang ke sungai jadi umpan ikan. Apa? Jadi... Pak Wijaya, anakku ada utang 666 juta rupiah. Bisa tolong bayar dulu? Aku belum buat perhitungan denganmu. Kau malah sudah berani minta uang padaku? Aku kenapa? Kau kenapa? Pernah bilang kalau punya anak sebesar ini? Iya, aku memang tak bilang. Tapi aku juga tak bilang tak punya. Ini caramu menipuku kan? Aku tak maksud begitu. Jangan bahas itu dulu. 600 juta bagi bos besar sepertimu, itu bukan apa-apa. Tolong bantu aku dulu ya. Kenapa harus? Uangku bebas mau dihabiskan, tak ada urusannya. Aku kembalikan rumah pantai 5 miliar itu. Aku cuma mau 666 juta. Gunakan rumahku tukar uangku. Perhitunganmu itu terlalu licik ya. Jangan lupa, itu kamu yang mau memberikannya. Aku memang bilang mau kasih, tapi cuma buat tinggal. Aku tak bilang surat tanahnya harus namamu. Wijaya Santoso, aku ini pacarmu. Kenapa kamu tega padaku? Pacar? Kau tak cari tahu? Aku, Wijaya Santoso, punya berapa pacar?
Banyak yang muda dan cantik. Kau pikir kau siapa? Kalau bukan karena kau masih seksi, apa aku mau bersamamu? Apa maksudmu? Bukannya kamu mau menikahiku? Aku nikah denganmu. Jadi ayah tiri gratisnya. Wijaya Santoso, kamu main curang di sini ya? Jangan lupa, ada banyak orang yang lihat. Gak takut karyawanmu menertawakanmu? Terus kenapa kalau main curang? Siapa di sini yang nggak tahu? Aku, Wijaya Santoso, berjaya berkat main curang. Aku takkan diam. Minggir! Mau menipuku? Jangan begini padaku. Aku dan anakku sudah tak ada jalan. Anggap saja ini pinjamanku, aku mohon. Sekarang kulihatmu makin tua. Cepat bawa anak tak berguna itu pulang dan pensiun. Ma, Pak Wijaya pergi. Kita harus gimana? Ayah. Ayah, tolong aku ya. Aku bukan ayahmu. Aku bukan ayahmu. Mana mungkin kau selalu jadi ayahku. Pengadilan sudah putuskan. Sudah lama berakhir hubungan ayah tiri kita. Ayah, ini hubungan 20 tahun lebih. Mana bisa putus begitu saja? Saat aku baru di PHK dan kau memukulku. Saat aku jatuh di lantai dan kau menendang obatku dari tanganku. Saat kau memaksaku tanda tangan perjanjian alih rumah. Saat kau menipuku tanda tangan surat utang rentenir. Kau bukan lagi putraku. Aku bukan ayahmu. Ayah, aku tahu aku salah. Aku serakah. Aku tak tahu diri. Ayah, ku mohon beri aku kesempatan lagi. Asalkan ayah lunasi utangku, kelak aku pasti jadi anak yang baik, akan berbakti pada ayah. Terlambat. Ayah, kalau ayah tak peduli, mereka akan membunuhku. Lapor polisi. Tidak, tak bisa lapor polisi. Mereka tetap tak akan melepasku. Tidak. Ayah sungguh tak peduli nyawaku. Jangan gerak! Kalian yang memaksaku. Jangan gerak! Kalian yang memaksaku. Nak, jangan lakukan hal bodoh. Lepaskan ibuku. Jangan gegabah. Pak Surya, ternyata sekarang kau punya pasangan baru. Kau tak peduli nasibku kan? Dua hal ini tak ada hubungannya. Tak ada hubungannya. Kalau gitu kasih aku uangnya. Aku kasih uangnya. Jangan sakiti dia. Berikan! Aku kasih. Tapi sekarang, aku tak bawa uang sebanyak itu. Aku janji, aku segera kumpulkan. Lepaskan dia dulu. Cuma 3 hari, aku akan segera kasih semua uangnya. Pak Surya, kau pikir aku bodoh? Surya, kau pikir aku masih percaya? Hah? Aku tak berpikir begitu. Kalau kalian terus memaksaku, aku dan dia akan mati bersama. Ma. Jangan gerak. Surya, aku anakmu. Berani begini padaku. Mau selamatkan dia, kan? Oke, aku kasih cara. Sekarang, berlutut. Mohon padaku. Kau berlutut nggak? Hah? Oke, kau keterlaluan. Surya. Jangan, dia rela demi ibuku berlutut pada orang lain. Surya, nggak nyangka kau berakhir seperti ini. Berani kau nggak kasih uang? Cerdas. Berani kau nggak kasih uang? Cerdas. Berani kau nggak kasih uang? Rizky, kamu ngapain? Kasih aku uangnya. Kasih aku uangnya. Rizky, apa yang kamu lakukan? Dewi, kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Tanganmu luka. Gak apa-apa, asal kamu gak apa-apa. Siapa yang lapor? Aku yang lapor. Dia bawa pisau. Sudah ditahan. Bawa dia.
Lepaskan aku! Lepaskan aku! Tunggu hukumannya. Pak Polisi, anakku cuma emosi. Pak Polisi. Surya, kamu bodoh. Kok bisa demi aku? Tak apa, asal kamu baik-baik saja. Insinyur Utama Surya bukan cuma jago, tapi bisa jadi pahlawan. Aku mulai iri lagi pada istri Insinyur Utama Surya. Iya. Paman, aku tak menyangka demi menyelamatkan ibuku, Paman rela mengorbankan nyawa. Dulu aku yang salah, aku tak seharusnya memisahkan kalian. Mulai sekarang, jika Paman tak keberatan, aku jadi anak Paman. Aku akan menghormati Paman, seperti menghormati ibuku. Baik. Seumur hidupku tak kurang apa-apa, cuma kurang istri dan anak. Sekarang aku punya keduanya. Pak Guru Surya, kartu hitam eksklusif senilai 20 miliar rupiah ini akhirnya kembali ke pemiliknya. Anggap saja ini hadiah pernikahan kalian. Ini. Dewi, jadilah istriku. Terima aja. Aku bersedia.